Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darain radhiyallahu ankum. Wa kana yuqalul ulama'u idza alimu, yuqalu al ulama'u idza alimu amilu, fa idza amilu syaghalu, fa idza syaghalu faqadu, fa idza faqadu talabu, fa idza talabu harabu. Dikatakan adalah dikata para ulama itu idza alimu, apabila mereka sudah tahu, sudah berilmu, amilu, niscaya mereka amalin, fa idza amilu syaghalu, apabila mereka sudah mengamalkan ilmunya, niscaya mereka berbimbang dengan Allah. Jadi kalau udah beramal udah nggak ingat yang lain, Allah saja. Nih. Wa idza syaghalu, apabila mereka sudah berbimbang dengan Allah, faqadu, mereka kehilangan akan dirinya, akan martabatnya. Artinya hasalat lahum hadhil martabatu, anzalallahu hubbahum fi qulubi ahli samai wal ardi. Jadi kalau mereka sudah bimbang kepada Allah, itu faqadu anil awsafil basyariyah, mereka kehilangan dari sifat kemanusiaan yang namanya fana. Ini orang kalau sudah bimbang sama Allah udah gak ingat dirinya. Jadi yang dia ingat hanya Allah. Bimbang, dirinya dia gak ingat. Apalagi pangkatnya, kemuliaannya udah gak ingat dia. Wattasafu bil awsafil malakutiyah, dia sudah bersifat dengan sifat malaikat. Malaikat itu tab'uhul iman wal ibadah. Malaikat tabiatnya iman sama ibadah. Yang ada hanya iman nama Allah, ibadah sama Allah, ingat Allah, takut Allah. Itu semua makom ada. Takut Allah, mengharap Allah, ikhlas sama Allah. Yang ada hanya itu. Dirinya dia lupa. Nah, faida faqadu, dan apabila mereka sudah hilang dari sifat kemanusiaannya, talabu, niscaya mereka mencari. Mencari apa? Mencari makom dan derajat di sisi Allah. Hasalat lahum hadil martabah, hasil bagi mereka martabat ini, anzalallahu hubbahum, Allah turunkan cinta mereka di hati ahli langit dan bumi. Talabu. Jadi kalau mereka sudah bimbang kepada Allah, nggak ingat kepada dirinya dan lupa sama dirinya, maka kalau dia udah lupa sama dirinya, dia akan dapat kecintaan ahli langit dan bumi. Nih. Fa idza talabu harabu, kalau mereka sudah mencari akan martabat yang tinggi di sisi Allah, harabu, mereka lari dari makhluk. Itu baru ulama.
Kalau udah dapat martabat Allah, makhluk dia lari. Diuber dia lari, dicari dia lari. Nggak pernah nyari makhluk. Jadi kalau yang masih nyari makhluk ulama bukan. Harabu. Tuh. Jadi faida talabu harabu. Kalau mereka sudah mencari martabat di sisi Allah, sehingga Allah jadikan dia dicintai oleh yang di langit dan bumi, harabu, dia lari dari makhluk. Ngapain? Salamatan lidinihi, karena menyelamatkan agamanya. Nih, wajam'an likhwatiri qulubihim, menghimpun segala lintasan hati-hati makhluk, menghimpun untuk segala khawatir hati mereka. Auradahu sahibul qut. Nah, ini didatangkan pula riwayat ini oleh yang mengarang Qutul Qulub, ya, Abu Thalib Al-Makki dari Sufyan As-Sauri, sama lafzuhu, kana nasu idza talabul ilma amilu. Adalah manusia, kata Sufyan As-Sauri, kalau mereka cari ilmu mereka amalin. Apabila mereka sudah amalin, akhlasu, mereka ikhlaskan. Fa idza akhlasu harabu. Kalau mereka sudah ikhlas, mereka lari dari makhluk. Wa qala akharu al-alimu idza haraba minan nas fatlubhu. Jadi kalau orang alim lari dari orang, cari itu dia. Wa idza talaban nas fahrab minhu. Kalau ada orang alim nyari manusia, lari dari dia, jangan deketin. Nih, ini kata yang lain. Jadi kalau orang alim lari, kalau orang alim ini lari dari manusia, nah, cari itu, ngaji sama dia, deketin dia, pergaulin dia. Tapi kalau ada orang alim nyari manusia, jangan deketin, lari dari dia. Nah, ini berarti kesimpulannya, orang alim ini apabila sudah punya ilmu dia amalin. Apabila dia lagi ngamalin, itu dia berbimbang hatinya hanya kepada Allah. Kalau sudah berbimbang hatinya sama Allah, dia udah gak ingat dirinya, udah gak ingat lingkungannya. Kalau sudah gak ingat diri dan lingkungannya, ya berarti dia ini sedang mencari martabat. Maka kalau sudah dapat martabat, dia akan lari dari manusia. Dalam kitab Muqashatul Qulub, ada orang minta sama Allah, ya Allah berikan di hati saya kecintaan kepadamu. Allah kasih setetes cinta di hatinya. Begitu ada setetes cinta, itu kayak orang gila, udah gak inget orang, gak inget alam, gak inget apa. Itu mahabbah Allah. Bagaimana segelas, setetes saja diberikan, sudah tidak ingat yang lain. Harabu anin nas, harabu anil khalqi, harabu an kulli syai'. Nah, ini yang dikatakan faqadu talabu, dia cari, udah dapat mahabbah, harabu, lari dari yang lain. Ini makanya Nabi kita kan dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguhnya engkau adalah ada di atas akhlak yang agung. Itu ditafsirkan oleh Syekh Junaidi. Apa kata Syekh Junaidi? Lam yakun lahu himmatun siwallah. Enggak ada himmah di hati Nabi melainkan kepada Allah saja. Himmahnya Nabi hanya sama Allah. Hatta makan karena Allah, minum karena Allah, semua gerakan Nabi karena Allah. Hatinya hanya ada Allah. Nah, ini kalau kayak kita kan jauh. Di hati kita ada apaan? Macam-macam udah. Nah, ini yang dikatakan sudah mencapai kepada ya apa yang dia cari. Kalau udah sampai dia cari, harabu an kulli syai', dia lari dari tiap-tiap sesuatu. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ilal Hasani, amma ba'du fa asri alayya
bi aqwamin asta'inu bihim ala amrillahi ta'ala fakataba ilaihi amma ahlud dini fala yuridunaka wa amma ahlud dunya falan turidahum walakin alaika bil ashrafi fa innahum yasununa syarafahum ayyudannisuhu bil khiyanati. Hadza fi Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa kana azhada ahli zamanihi fa idza kana syartu ahli dini al-harba minhu fa kaifa yastansibu talabu ghairihi wa mukhalatatuhu wa lam yazal salafu al-ulama'u mislul Hasani wa Thawri wa ibnul Mubaraki wal Fudailu wa Ibrahim ibn Adhama wa Yusuf ibn Asbata yatakallamuna fi ulama'id dunya min ahli Makkah wa Syami wa ghairihim. Dan menulis Umar bin Abdul Aziz kepada Hasan Basri. Ini Umar bin Abdul Aziz adalah cucunya Sayyidina Umar. Jadi Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil As Al-Umawi Al-Madani thumma Dimishki. Ummuhu, ibunya Ummuhu Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Ibunya dah anaknya Asim. Asim ini anak Sayyidina Umar. Jadi dia kumpinya Sayyidina Umar. Dzakarahu Ibnu Sa'din fit Tabaqati Tsalitsah min tabi'i ahli Madinah. Umar bin Aziz adalah tabi'i ahli Madinah. Wa shalla Anasun khalfahu. Sayyidina Anas pernah salat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Wa qala, kata Anas, ma ra'aitu ahadan asbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal fatah. Enggak ada orang yang salatnya lebih mirip dari Nabi daripada pemuda ini. Kata Anas, salatnya Umar bin Abdul Aziz itu paling mirip dengan Rasulullah. Ini kata Anas bin Malik, karena Anas ketemu Nabi. Dia nulis surat kepada Hasan Basri rahimahumallahu. Ya. Qala sahibul qut haddatsuna an Zakaria ibn Yahya. Jadi mereka ceritakan kepada kami dari Zakaria bin Yahya At-Tai. Qala haddatsani ammi Zihr bin Husain anna Umar bin Abdul Aziz kata Bailal Hasan. Jadi nulis surat kepada Hasan. Amma ba'du fa asri alayya biqaumin, kalau disyarah, kalau di matannya bi aqwamin. Asri alayya, bawa datang kepada saya satu jamaah. Tafsirnya arifni bihim asahibuhum. Ya, jadi kenalkan saya dengan mereka. Asahibuhum. Ya, apakah kawan mereka? Wa usahibuhum, kenalkan saya kepada mereka, ini kaum. Usahibuhum, saya akan mengawani mereka. Wa asta'inu bihim, saya akan minta tolong dengan mereka. Ala amrillah, atas perintah Allah. Jadi kenalin saya kepada orang-orang yang bisa saya minta tolong dan saya jadikan sahabat saya, ya, supaya bisa nolongin saya menjalankan perintah Allah. Fakataba ilaihi, maka menulis Hasan Basri kepada Umar bin Abdul Aziz, amma ahluddin fala yuridunaka. Adapun orang ahli agama, mereka tidak menghendaki kepadamu. Ini kalau saya bawa jamaah yang ahli agama, dia nggak mau dekat sama kamu. Nih,
lima anta fihi min tahammuli a'ba'il mulk, karena engkau di sini adalah menanggung beban-beban raja. Makanya kalau ahli agama nggak mau dekat engkau, karena engkau menanggung beban raja. Wa amma ahlud dunya fala turiduh. Kalau saya bawa ahli dunia, engkau nggak mau sama mereka. Limailihim ilaiha, karena ahli dunia cenderung ke dunia. Jadi saya bawa ahli agama, dia nggak mau nemuin engkau. Saya bawa ahli dunia, engkau nggak mau nemuin mereka. Nih kata Hasan Basri. Nah lalu walakin alaika bil asyraf, akan tetapi lazimkanlah engkau dengan orang-orang yang mulia, zawi nasabis sharihah, orang-orang yang punya keturunan-keturunan yang jelas, yang mulia. Fa innahum yasunu syarafahu, maka bahasanya mereka akan memelihara kemuliaan mereka. Nah, cari orang-orang mulia, orang-orang terhormat yang mereka akan jaga kehormatannya. Min ayyudannisuhu, daripada mengotorinya, bil khianah, dengan berkhianat kepadamu. Nah, carilah orang-orang mulia yang mereka akan menjaga kemuliaannya, nggak akan khianatin kamu. Jadi kalau orang ahli agama, mereka nggak mau nemuin kamu. Kalau orang dunia, saya khawatir engkau nggak mau terima dia, karena dia cenderung ke dunia. Tapi carilah orang-orang mulia yang punya kehormatan, yang nggak mau khianat. Kawanin dia, minta bantuin dia. Ini Hasan Basri jawab. Nah, kesimpulannya apa? Hada fi Umar bin Abdul Aziz. Ini pada Umar bin Abdul Aziz. Ahli agama nggak mau deketin Umar bin Abdul Aziz. Kayak apa Umar bin Abdul Aziz? Ini pada Umar bin Abdul Aziz. Wa kana azhada ahli zamanihi. Padahal dia adalah yang paling zuhud ahli zamannya. Tapi ahli agama nggak mau deketin. Ulama nggak mau deketin. Padahal dia zuhud. Kenapa? Karena ada a'ba'ul mulki, ada beban-beban kerajaan, beban-beban pangkat. Ini Umar bin Abdul Aziz bagaimana orang pangkat sekarang, yang paling zuhud saja nggak mau deketin dia. Fa idza kana syartu ahli din, kesimpulannya, maka apabila ada syarat ahli agama, al harba minhu, lari daripadanya, fa kaifa yastansibu talabu ghairihi. Nah, bagaimana menisbahkan ahli agama yang mencari selain Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz saja ulama nggak mau deketin dia, ahli agama nggak mau deketin dia. Padahal dia paling zuhud, paling alim. Tapi karena ada beban kerajaan, ulama tetap hindari. Bagaimana yang alim kagak, zuhud kagak, dicari-cari. Nah ini, bagaimana orang menisbahkan dirinya mencari yang lain dari Umar bin Aziz, wa mukhalatatuhu, dan bergaul kepadanya. Ini Umar bin Abdul Aziz, seorang raja yang alim, seorang raja. Begitu diangkat jadi raja, dia suruh istrinya, kamu pulang kepada orang tuamu, saya nggak bisa seperti dulu lagi. Kalau engkau mau ikutin saya seperti ini silahkan. Karena malamnya sholat tahajud, siangnya ngurusin negara, malamnya berdoa, jadi nggak sempat ngurusin istri, apalagi nambah. Yang udah aja nggak nempet ngopenin bini, karena malamnya tahajud, siangnya ngurusin negara. Itu sangat zuhud dan alim. Udah begitu zuhud, tetap ahli agama, kata Hasan Basri, nggak mau deketin kamu. Nah, karena bau pemerintah, kata Ustaz Mahfud. A'ba'ul mulki, itu kelas Umar bin Abdul Aziz yang sangat zuhud, sangat alim. Kalau kelas sekarang kayak apa? Ya pikirin aja sendiri deh. Ya ini walam yazalis salafu, kata Imam Ghazali, senantiasa salaf para ulama, senantiasa salaf al ulama
mislul Hasan, seperti salaf yang alim, itu seperti Hasan Basri dan Thawri dan Ibnul Mubarak dan Fudail dan Ibrahim bin Adham dan Yusuf bin Asbad, yatakallamuna fi ulama'i dunya, mereka membicarakan tentang ulama-ulama dunia. Min ahli Makkah, dari ahli Makkah dan Syam, wa ghairihim, dan lainnya. Mereka selalu ngomongin ahli ulama ahli dunia. Wa nasal qut bi adadi ba'da dzikrihi jawab al-Hasan li Umar bin Abdul Aziz, itu man nasau wa kanal Hasan yatakallamu fadil ulama il-Basrah. Hasan pun ceritain ulama Basrah. Dan juga yadhumuhu, mencela ulama Basrah. Wa kana Abu Hazim wa Rabi'ah al-Madaniyani itu yadhumani ulama Bani Marwan dan lain sebagainya, dicela semua. Kenapa? Itu ulama dunia. Amma kenapa begitu? Imma limailihim ila dunya, dicela ada kalanya karena cenderungnya kepada dunia, wa imma limukhalatatihim asalatin, ada kalanya karena bergaul, bergabung atau bercampur dengan para sultan. Itu dicelaknya ada kalanya cenderung sama dunia, ada kalanya ya nyampur sama raja. Ngajar bisa perih karena deketin raja. Nih, urusan agama bisa ditinggalkan dekat raja. Nih. Ya. Wa minha alla yakuna musari'an wallahu a'lam. Di antara ulama akhirat tidak bersegera memberi fatwa. Tadi tidak deketin raja. Wallahu